Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di hari ini untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang menjadi renungan harian bagi kita. Sebelum kita mendengarkan renungan harian hari ini, kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan bagimu Tuhan, karena Engkau layak dipuji dulu, sekarang, sampai selamanya. Tuhan, kami bersyukur Engkau memberikan kehidupan yang baru bagi kami. Kami mau diperbaharui dan hidup setia di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus, Engkau tolong kami dengan Roh Kudus-Mu, membantu dan membimbing kami mengerti kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan harian pada hari ini buat kita, yaitu yang tertulis di dalam Daniel 1 ayat 17. Demikian dikatakan. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Demikian dikatakan. Dalam dunia yang semakin menggoda ini, bagaimana orang beriman dapat berprinsip dan membedakan mana pilihan yang serasi dengan kehendak Tuhan. Mana yang harus dilakukan dan mana yang harus tidak dilakukan, supaya kita menjadi pribadi yang baik di hadapan Tuhan. Bangsa Yahudi dibuang ke tanah Babel, negara yang menyembah berhala. Nebukadnezar tahu kalau bangsa Israel yang berpotensi. Hal ini dengan dimanfaatkan untuk ambisi internasional. Raja tidak ingin nasionalisme Israel tetap melekat, karena itu berbahaya bagi Babel. Maka mereka mencuci otak mereka dengan mendidik pola pikir Kasdim. Dengan melakukan yang pertama, menanamkan budaya dan nilai-nilai Kasdim, pengajaran bahasa dan tulisan. Setelah itu, Babel mengubah status Yahudi, mengganti nama. Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria berubah menjadi Belshazzar, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Setelah itu mengubah gaya hidup dengan santapan dan minuman raja. Daniel menyetujui namanya berubah. Namun ketika harus mengubah gaya hidup, mereka menolak karena sudah bertentangan dengan iman mereka. Mereka lebih taat dan setia kepada Allah. Mereka tidak terpengaruh. Bahkan mereka tidak sedikit pun mau dipengaruhi oleh Babel pasal untuk hidup beriman kepada mereka. Tetapi mereka mengambil keputusan untuk mereka mau lebih taat kepada Allah. Mereka memang diberi pengetahuan dan kepandaian dan berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Daniel punya pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Ini adalah karunia khusus dari Allah, mirip dengan kemampuan Yusuf menafsirkan mimpi Firaun. Tuhan akan menggunakan karunia ini untuk melengkapi Daniel untuk menerima wahyunya. Allah memperlengkapi Daniel untuk melayani pada satu budaya di mana mimpi dan cara utama dan menerima informasi dari dunia rohani. Mereka lebih cerdas dari semua orang yang berilmu di seluruh kerajaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hal ini mengajari kita keteguhan hati yang dimiliki Daniel, menjadikan suatu teladan bagi kita, supaya kita juga memiliki prinsip hidup dan iman yang setia kepada Tuhan Allah dan tidak mau kompromi dengan dunia ini. Walau minoritas, tetapi berani menentukan sikap dan kebenaran tentunya. Bukan berani, tapi tak tahu apa yang disuarakan. Tetapi memang berani karena kehendak Tuhan yang mereka suarakan. Karena mereka diberi hikmat dan pengetahuan serta kepandaian dari Allah. Tetap berjalan dan hidup menentukan prinsip di dalam kehendak Tuhan. Di dalam kehidupan dunia sekarang, mari tentukan prinsip dan iman yang betul-betul setia kepada Allah, tanpa mau kompromi dengan dunia ini, tetapi menyatakan dan menyuarakan kebenaran dimanapun kita berada, dan taat kepada Tuhan walaupun kalangan minoritas.
Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami percaya Engkau selalu menolong kami. Kiranya kami diberi kekuatan untuk menentukan sikap benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.